Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalha Khadijah dari kelas PAI 3D, ingin melaksanakan atau mengikuti tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam, yaitu materinya yang berjudul memahami konsep produksi pembelajaran media pembelajaran berbasis online pada pendidikan agama Islam dan pemanfaatannya. Yang pertama ada media sosial dalam dunia pendidikan. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya ataupun internet. Para pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi dalam membagi jaringan. Pertumbuhan media sosial selama beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan cara pemanfaatan internet bagi penggunanya dalam dunia pendidikan. Media sosial dalam dunia pendidikan secara fungsinya dikondisikan sebagai bentuk kreativitas penggunaannya. Namun, kondisi terjadi saat ini banyak kalangan masyarakat belum menyadari pentingnya kebutuhan sosial media dan internet dalam dunia pendidikan. Juga memang belum banyak yang mempraktekannya. Yang kedua, penggunaan media sosial dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar merupakan sebuah proses penyampaian informasi, ilmu pengetahuan, informasi secara formal maupun informal. Melalui sebuah media sosial, pengetahuan dan proses belajar tidak lagi hanya berfokus pada akumulasi pengetahuan khusus saja, melainkan pengetahuan secara meluas. Terlepas dari baik ataukah buruk menggunakan media tersebut sebagai media dalam proses pembelajaran, maka jelas bahwa aplikasi perangkat media sosial telah berhasil menyediakan sebuah konsep tantangan baru dalam pembentukan pendidikan formal yang telah ada. Pemanfaatan media sosial kini banyak terjadi pada proses pendidikan atau yang disebut e-learning, di mana proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, jarak, dan waktu. Adapun pemanfaatan media sosial yang akan kita bahas kali ini diantaranya yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu produk dari Google, di mana untuk saat ini Google Classroom sangatlah penting, sangatlah banyak manfaatnya, banyak digunakannya oleh para pelajar ataupun mahasiswa. Kenapa? Karena untuk masa pandemi seperti ini, kita oleh pemerintah dilarang untuk bertatap muka. Jadi oleh guru ataupun pengajarnya, kita dibuatkan salah satu aplikasi, di mana aplikasi Google Classroom ini khusus untuk pembelajaran. Yang kedua ada Facebook, di mana Facebook sendiri itu adalah sebuah social networking ataupun jejaring sosial yang dibuat oleh mahasiswa Harvard yang bernama Mark Elliott. Facebook dijadikan strategi alternatif dalam kegiatan pembelajaran sebagai media pembelajaran. Adapun faktor-faktor Facebook yang digunakan sebagai media pembelajaran diantaranya yang pertama ada Facebook Note, di mana fitur ini digunakan untuk membuat tulisan singkat. Yang kedua ada Facebook Wall, di mana fitur ini bisa digunakan sebagai papan informasi. Yang ketiga ada Facebook Share, di mana digunakan untuk membagi materi, link, tulisan, ataupun gambar, video, dan lain-lain. Itu diantaranya. Jadi Facebook juga bisa sebagai aplikasi untuk media pembelajaran, bisa melalui link, bisa melalui video ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi WhatsApp. Pengguna WhatsApp sebagai media pembelajaran berbasis online, siswa berbagi pelajaran menggunakan fitur forward WhatsApp, memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk file seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint.
Maka dari itu, apabila menggunakan WhatsApp sebagai dokumen dengan format atau bentuk itu jauh lebih mudah. Selain bisa mengirimkan file, gambar, ataupun yang lain, WhatsApp juga bisa memiliki pesan untuk diteruskan. Contohnya seperti ini, ada teman kita yang tidak sekolah. Nah, jadi kita bisa mengirimkan materi ataupun file ataupun jenis-jenis lainnya itu melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp sangat penting juga untuk media pembelajaran untuk saat ini. Kenapa? Karena WhatsApp bisa mengirimkan file, mengirimkan materi-materi yang sudah tertinggal, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak positif manfaat media belajar secara online itu yang pertama diantaranya media pembelajaran secara online itu sebagai media informasi, media pertukaran data, terus juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, terus ada memperluas jaringan pertemanan, sebagai media penyebaran ataupun promosi dalam bisnis, sebagai sarana penyimpanan file, terus juga media pertukaran data, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah dengan memanfaatkan media sosial berbasis internet, baik website, Zoom, ataupun Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, semuanya itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.